Undang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya, selamat sore semua teman-teman. Kita belajar Bible bersama-sama sore hari ini. Apa kabar semuanya? Anda sudah semangat untuk belajar? Saya sambut tamu kita dari Ambon, Ibu Erni Nahaklay. Shalom, apa kabar Ibu Erni? Dan Ibu Ariesta, dari terima kasih sudah bergabung di Bible Study ini. Dan Puji Astuti, apa kabar? Juga Agau Sani dari Manado. Apa kabar Manado? Ibu Nelly Irene, saya boleh kenalan dari kota mana? Ibu Ariesta dari Manado ya. Oke. Ibu Jane, apa kabar? Banyuwangi siap belajar lagi ya. Wow, kesaksiannya memberkati saya sekali tadi pagi. And Lindawati dari Labuan Bajo NTT sudah semangat untuk belajar juga, menyemangati yang membagikan firman hari ini. Dan sudah nikmat dengan Labuan Bajo. Apa kabar Pak Haryanto Wito Atmojo? Dari kota mana Pak Haryanto? Lupa aku, sorry ya. And Pat Mini, apa kabar? Switzerland, apa kabar? We welcome you. Charub Anik. Samara Yahzera, Shalom. Fani Wahani, boleh kenalan dari mana Fani Wahani? Rianto Atmojo, terima dan peluk duka, kesedihan, amarah, ketakutan sebenarnya, dan pegang hadirat Tuhan erat-erat. Amin. Jawab, oke. Thanks Apostle Indri. Hai Ibu Ratna, thank you untuk belajar juga, semangat ya. Pak Agus dari Kencong, thank you untuk hadiahnya. Spesial dari Jember. MJ Siska, selamat pagi dari Nederland, Hilversum. Thank you for joining. Thank you. Apa kabar? Ingat juga Ibu Jane Joanne Carol Tangkau dari Jayapura, siap belajar juga. Thank you so much Rhoda Antonia. Thank you untuk bergabung kembali. Nelly Arin dari Surabaya. Oh, thank you so much Ibu Triani dari Sorong. Thank you Ibu Fanny dari Jakarta. On the way ke Jakarta nih ya Bu. And Andrea Dedan. Pak Gandhi Palar dari Klaten. Pak Gandhi bukannya waktu itu di Lombok. Thank you so much sudah bergabung dari Klaten. Dan kita akan memulai pelajaran ini. Saya undang untuk Anda semua bisa satu dalam doa. Dan saya senang sekali Ibu Irene dari Phoenix, Arizona juga sudah bergabung. Thank you. Mari kita berdoa untuk persiapkan agar Tuhan bicara sama kita. Right? Allah yang maha baik, Allah Bapa kami, ya Aba, ya Papa. Terima kasih untuk kami anak-anakmu berkumpul dari Ambon, Manado, dari Palembang, dari Malang, dari Semarang, dari Switzerland, Holland, Amerika Serikat, dari Australia. Kami berterima kasih sekali karena kau memiliki putra-putri yang haus dan lapar akan Engkau. Tanpa kami haus, tanpa lapar, kami gak sehat rohaninya. Selama kami haus dan lapar, pasti kami akan dikasih makanan nutrisi yang betul-betul menghidupi, menguatkan, menumbuhkan. Sehingga rohani kami jadi dewasa, emosi kami menjadi sehat. Terima kasih untuk pertemuan sore hari ini. Urapi kami semua, urapi firman yang dibagikan, yang tidak akan kembali sia-sia kepadamu, tapi akan bekerja dan melakukan apa yang kau suruhkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Amin. Oke, kita akan mereview dari apakah Anda antusias nih mengikuti jalannya Tuhan. Eugene Peterson berkata, semua orang itu sangat-sangat senang dengan kebenaran Allah. Semuanya menjunjung tinggi kebenaran Allah. Sampai dicatat semuanya kebenaran. Firman-Nya yang mana? Ayatnya di mana? Tetapi Anda jangan lupa di Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan,
Akulah kebenaran, akulah kehidupan. Dan tidak ada orang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi kecuali melalui aku itu bicara akan the way, jalannya. Nah, sebagus-bagusnya Anda mengumpulkan kebenaran, tapi kalau Anda nggak mengadopsi jalan hidupnya Yesus, Anda nggak kemana-mana dengan pembelajaran Bible Study ini. Tetapi kalau Anda memeluk adopsi jalan pikiran, jalan hidupnya, lifestyle-nya Yesus, pasti hidupmu akan seperti Yesus. Karena ujung-ujungnya kita semua adalah pengikut Kristus. Yang kita ikutin apa? Lifestyle-nya. So, jangan stuck di catat kebenaran. Kita akan mengadopsi jalan kehidupannya Yesus. The other thing yang saya pelajari juga, saya menyiapkan makanan rohani. Anda penikmatnya, Anda yang kunyah, Anda yang makan. Tapi kalau tidak exercise, Anda akan jadi memiliki problem seperti badan fisik kita, karena apa yang di alam roh, begitulah di alam dunia kita ini. Paralel ya, ada paralel di situ. Jadi kalau Anda nggak exercise semuanya ini, Anda akan menjadi orang yang mengalami trigliserid yang tinggi rohaninya, kolesterol yang tinggi, akibatnya penuh sakit penyakit karena terlalu banyak kebenaran yang tidak di exercise. So saya undang Anda semuanya exercise. Begitu Anda exercise, apa yang dibagikan pasti Anda akan banyak kesaksian. Karena ini datang dari Allah sendiri, oke? So saya waktu kemarin Sabtu menantang Anda semuanya. Apakah Anda semua di sini pernah mengalami kehilangan sebesar yang Ayub alami dalam satu hari? 10 anak meninggal, istri yang mengutuki dia, harta, kekayaan untuk kehidupan anak cucu semuanya habis, hangus, terbakar semuanya. Orang yang setingkatan dengan Bill Gates di Amerika saat ini ternyata menjadi orang yang terakhir kali penuh dengan barah dari ujung kepala sampai telapak kakinya. Sampai begitu sakitnya gak keluar, dia mesti kerok pakai beling. Sampai tulangnya tuh kelihatan. Aduh, saya kalau ingat ini jadi ingat Yesus di kayu salib, you know? Dari orang yang memiliki estate yang paling mewah, harta yang paling banyak. Dan selain dia juga jadi pengusaha sekelas Warren Buffett, Bill Gates, saat itu rohani laginya. Kalau Bill Gates belum ya, perlu didoakan. Tetapi kalau si Ayub super integritas dan rohani, nggak pernah mengalami itu semua, tidak pernah jelekin Allah, tidak pernah kutukin Allah, dan tidak pernah berdosa dengan bibirnya. Kemudian teman-temannya datang 3 orang itu, mereka nggak bisa ngomong, mereka hanya pakai kain kabung, pakai abu, dan mereka berdiam turut menangis seperti Ayub. Namun di Ayub 3 kita lihat bagaimana Ayub akhirnya mengeluh, tapi nggak mencerca, nggak merusak karakter Allah loh. Dia nggak nyerang karakter Allah, dia mengeluh kepada Allah. Ingat ya, Allah mampu kok menanggapi dan menangani dan menerima semua keluhan yang marah-marah, teriak-teriak dari kita. Allah mampu. Nah, kita dulu suka nyanyi lagu, dia sanggup juga terima kotorannya kita, teriak-teriakan jeritannya kita, sanggup. Kalah deh semua ahli-ahli penyakit jiwa, kalah sama Allah. So datang ke Allah, teriak ke Allah, dan dia justru itu yang dia nantikan. Sesuai khotbah pertama dia di bait Allah setelah selesai ujian di padang gurun, di mana gulungan kitab Yesaya diserahkan pada dia, dan dia berkata, hari ini kitab ini digenapi, akulah orangnya, bukan main. Jadi Yesus nggak datang untuk bangun gedung ibadah, dia nggak datang untuk bangun segala macam bikin KKR event, dia datang jiwa per jiwa yang penuh keremukan hati, penuh problem mental, penuh problem tekanan jiwa. Itu dulu yang dia address, baru nanti bisa berkumpul. Nah, apakah Anda semua pernah mengalami kehilangan? Tapi ya pelan-pelan ya, kalau kita ya berkala, nggak sekaligus kayak Ayub. I don't think Anda kuat nggak kalau mengalami seperti Ayub dalam satu hari? So kita akan melihat di sini kehilangan-kehilangan apa umumnya yang kita pasti alami. Satu, kehilangan saudara terkandung dalam kecelakaan mati. Kehilangan orang tua yang kita kasihi karena udah usia atau karena sakit penyakit. Kehilangan atau kena COVID. Nah, kehilangan mimpi kita, kehilangan stabilitas dan rutinitas kita dalam proses transisi.
kehilangan masa kecil kita atau masa muda kita mungkin dari kecil karena ditinggal orang tua meninggal, atau mereka bercerai, atau berpisah, terpaksa Anda di masa kecil udah mesti tanggung jawab pekerjaan orang besar, sehingga Anda hilang masa kecilnya. Itu Anda mengalami problem yang namanya ada teriakan jeritan inner child yang tetap di dalam Anda karena belum sempat bertumbuh emosinya itu. Ada yang kehilangan karena ada yang bunuh diri, karena pasangannya berselingkuh, karena ada perceraian, adanya perampingan di perusahaan. Tiba-tiba Anda nggak bisa kerja lagi setelah 20 tahun kerja, punya jabatan bagus, hilang. Waktu Anda menikah dan Anda punya anak, ternyata anaknya lahir cacat. Anda kehilangan mimpi Anda kehilangan bayangan keluarga yang normal. Teman dekat Anda mengkhianati Anda, kemandulan, pelecehan, kehilangan ingatan, kesehatan mental, hancur rumah karena bencana alam. Kita berduka banyak hal, ya, hilang posisi, hilang kerjaan, dipotong gajinya. There is grief, there is loss, apalagi maksnya tuh di 2 tahun ini, masuk tahun ketiga. So, kita berduka atas banyak hal ya yang tidak bisa kita atasi. Kita temukan bahwa kita ada dalam keterbatasan kita. Makanya mesti ada ending. Kayaknya diberhentiin gitu, gak bisa kemana-mana, mentok gitu loh. Dan semua kejadian kehilangan ini itu di luar kemampuan kita mengendalikan loh. Jadi kita mau bilang tidak akan terjadi, gak bisa. Kalau Tuhan sudah buka pintu untuk mengizinkan, untuk menguji kita, ya gak bisa di stop. Jadi Anda yang mengikuti Tuhan jangan berpikir bahwa Anda akan jauh dari masalah. Anda akan jauh dari segala problem, ketakutan, nggak bisa. Itu bagian proses. Kalau Anda mau tahu Anda udah tidak ada ketakutan, tidak ada ansietas, tidak ada stres, trauma, gampang. Anda masuk ke ujian-ujian hidup ini. Nah, Anda baru tahu, kok takutnya hilang ya. Kok traumanya hilang. Kok paranoidnya hilang. Nah, tapi Anda mesti ngalami dulu. So, jalannya tidak sweet by and by. Jalannya penuh dengan lembah kekelaman, pencobaan, ujian. Seperti Yakobus katakan. Nah, semua ini dapat terjadi karena juga Pengkhotbah 3 katakannya ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. So, kalau ada waktu untuk mati, udah pasti ada perpisahan dong, kehilangan dong. Ya. Kita kalau sampai ngalamin itu udah di luar kontrol kita. Nggak ada kendali sama sekali. Nah, kalau kita punya kesadaran diperoleh bahwa Allah lah yang pegang kendali, itu berarti Anda akan melihat kehilangan kedukaan bukan sebagai kutuk, tetapi sebagai blessing in disguise. Jadi kehilangan kedukaan dapat menjadi blessing in disguise, berkat terselubung. Ada berkat belak-belakan, ada berkat terselubung yang Anda mesti korek-korek nyarinya. Nah, Anda kehilangan pikiran-pikiran yang salah tentang Allah dan gereja. Wah, kalau sampai pikiran salah akhirnya hilang semua ya bagus ya artinya ya. Nah, setelah mentaati, berapa dari Anda setelah mentaati penerapan Alkitab ketika mengikuti Yesus? Ternyata hanya untuk menyadari kita bahwa semua hal itu sangat bodoh dan atau bahkan mungkin salah. Semakin jemaat Tuhan gak bertumbuh-tumbuh dewasa rohaninya, emosinya gak sehat. Bukan emosinya yang dikunjungi, bukan emosinya yang dipelajari. Malah semakin banyak aktivitas. Tambah lagi acara aktivitas gereja, doa malam, doa puasa, Bible study tengah minggu. Itu tambahan-tambahan pertemuan itu tidak meringankan siapapun di tengah pandemi global ini. Nah, kita merasa dikhianati oleh gereja tuh gimana? Well, oleh tradisi gereja ternyata salah. Pemimpinnya mungkin kurang integritas. Atau bahkan oleh Tuhan kita bahkan blame God. Kita salahkan Tuhan sendiri. Baru setelah kena masalah yang luar biasa tekanannya dan udah habis-habisan Anda gak bisa ngapa-ngapain deh. Baru di tempat seperti itu Anda sadari Tuhan itu lebih besar. Dan lebih tak terpahami dari apa yang kita pikir. Mestinya Tuhan begini dong. Tapi Allah lebih besar dari itu. Dan dia mau masukin kita ke perencanaan gambaran besarnya dia. Kalau kita bikin gambaran sendiri terlalu kecil. Tapi harus bikin sih. Nah, waktu kita kehilangan ilusi. Kita tentang keluarga baru Yesus yaitu gereja. Nah, keluarga gereja lokal Anda itu sebetulnya keluarganya Yesus. Tapi pada waktu Anda masuk, Anda mengalami penghakiman, Anda mengalami tidak diampuni, Anda mesti bertanggung jawab atas segala yang gak beres.
mau tuh buyar semuanya itu. Anda kecewa sama gereja. Karena gereja isinya memang orang-orang yang gak sempurna. Cari deh gereja yang benar. Bersama dengan Anda berkata, mana umat Tuhan yang sempurna dan benar? Kan gak lagi dibikin. Dalam perjalanan di bumi satu kali ini, ada yang stop di 80 tahun, ada yang stop di 90 tahun, ada yang stop kayak Musa di 120 tahun. Tapi ini one tour, one time only journey. Perjalanan satu kali loh. Kita nggak bisa rewind, kita nggak bisa mundur, kita nggak bisa paling muter-muter di tour. Kayak bisa perpanjang, tapi nggak bisa perpendek dan nggak bisa mundur balik, nggak bisa ngulang. The past is gone. Lupakan. Ingat kejadian apa, tapi lupakan. Itu nggak punya bobot dalam hidup Anda. So setiap orang yang tinggal dalam komunitas gereja atau komunitas Kristen, cepat apa lambat pasti ngalami pewahyuan, pencerahan inilah. Duka cita dan kehilangan pasti terjadi. Ada teman-teman satu komsel tiba-tiba keluar, hilang. Ada pendeta atau full timer hilang. So loss and grief itu pasti terjadi. Nah, satu hal yang saya review dari hari Sabtu kemarin ya, kisahnya si Ayub ini, coba ya kita perhatikan ya, kalau saya analisa, saya diagnosa. Sifat daripada penderitaan yang dialami si Ayub itu semestinya dia ngalami loh. Karena kan dia orang yang berintegritas dalam semuanya itu setelah kehilangan semuanya, kekayaan. Dia gak berdosa sama mulutnya. Dia gak ngutukin Allah. Wah, luar biasa. 2, Ayub kan gak bersalah. 3, tidak ada hubungan loh antara dosa dan besarnya penderitaan yang dialami. Betul? Dari kisahnya Ayub, tidak selalu orang hidup susah itu gara-gara dosa. Gitu loh maksudnya. Dan di mana Allah yang kasih, dan Anda bisa bertanya, itu yang namanya Allah yang katanya namanya kasih, itu di mana ya? Katanya dia baik kok mengizinkan kondisi gak baik, mengerikan begini terjadi kepada orang yang hambanya yang dia kasihi. Mengapa ya dia melakukan ini pada Ayub? Atau izinkan ini terjadi pada Ayub? Ingat, saya tinggalkan pertanyaan ini juga kepada Anda. Bagaimana Anda menanggapi kehilangan yang luar biasa seperti itu ya kalau Anda jadi Ayub? Bagaimana Anda berduka jika Anda Ayub? So, hari ini saya mau perkenalkan dengan kehilangan skala katastrofik. Ini bencana musibah ancur-ancuran. Ini mungkin lebih parah daripada Hurricane Katrina di New Orleans tuh. Oke. Yang namanya catastrophic loss by definition precludes recovery. Tidak bisa dan tidak bisa dimasukin adanya kemungkinan dipulihkan. No recovery. Udah nggak terhitung. Ini force majeure. Nah, kehilangan yang katastrofik ini bisa mentransformasi Anda atau menghancurkan Anda. Oke. So, pilihannya adalah apakah semua kematian ini sifatnya menghancurkan roh dan hidup Anda, atau membuka Anda kepada banyaknya kesempatan baru dan perubahan yang mendalam di dalam Kristus. Which one? Oke. So, ini Anda akan, yang membuat pilihan hancur atau ditransformasi itu Anda, saya. Yang pasti sih akan membuat Anda menjadi pribadi yang nggak sama lagi. Mau nggak sama lagi karena hancur atau nggak sama lagi karena Anda ditransformasi, your call, pilihan Anda. Oke, yang pasti kita nggak bisa kembali seperti dulu lagi. Jadi kalau mengalami COVID begini, kita mau back to normal. Pertanyaan saya, emangnya sebelum COVID sudah normal? Masih nggak normal kan? Setelah COVID saya yakin Tuhan lagi melakukan goncangan. Kan dia juga pernah bilang di Ibrani 12, satu kali goncangan, akan ada satu kali goncangan lagi. Nah, saya nggak tahu apakah goncangan ini adalah si COVID. I don't know. Tapi everybody is shaken, semuanya tergoncang. Dengan takut mati sebelum waktunya. Dan sakit kalau ada comorbid, mengerikan kalau udah masuk ICU, kena ventilator, is dangerous. Terus ekonominya goncang, shaken lagi. Okay. Masa depan juga mimpi-mimpimu bisa shaken lagi. Tapi ada beberapa orang yang memakai situasi ini jadi opportunity. Ada juga yang bunuh diri. Ada yang juga masih bodoh, ketularan, terserah. Gitu. Ada juga yang sifatnya kayak begitu. Nah, apakah Anda tuh semakin kecil,
semakin menjadi miskin atau berkurang akibat kehilangan-kehilangan yang Anda alami. Mungkin Anda sudah kehilangan keluarga Anda karena COVID. Nggak expect sih, tapi kehilangan. Walau apapun juga, sampai kita mengizinkan, tanda lingkari kata mengizinkan, kehilangan-kehilangan itu membuat kita menjadi semakin berkurang. Karena apa kok Anda bisa berkurang? Semakin melarat, semakin merosot kehidupan Anda. Sebab jiwamu Anda gerus melulu, diulek melulu tiap hari. Anda blaming yourself, blaming others, ngutukin diri, batasan diri, bikin rasionalisasi. Nah ini akibatnya jiwamu habis, gak kuat. Gitu loh. Jadi kehilangan juga ada. Kehilangan itu selain bisa membuat Anda kekurangan, tapi yang bikin kekurangan itu Anda ya. Tapi juga bisa bikin kita become more, menjadi bertambah. Kita mengalami penderitaan orang lain melalui rela menderita penderitaan kita sendiri. Jadi kalau Anda lagi ngalami penderitaan sampai kehilangan, sampai berduka ke dalam sekali, itu kedukaan jangan ditebas, jangan disangkal. Justru dikunjungi dan dihadapi. You must see your pain. Mesti ketemu sama emosimu. Justru ini bagian pemuritan Yesus Kristus. Gak pernah kan diajarin di gereja kan. Biasanya pemuritan ngajarnya bagaimana menangin jiwa, bagaimana bersaksi. But do you know that Anda gak bisa bikin kesaksian sampai Anda bisa mengkoneksi hidupmu dengan jiwamu, dengan emosimu. Nah kalau Anda nggak bisa connect dengan dirimu sendiri, emosimu, Anda mau saksikan apa ya? Bagaimana Anda dipulihkan sama Tuhan, dilepaskan dari depresi, disembuhkan dari bipolar, dari stres. Anda mau kasih kesaksian apa? Kalau Anda mau jadi pemberi saksi kan, kesaksian hidupmu dengan Tuhan. So, Anda bisa saya berdoa melalui pelajaran ini Anda pilih di mana jiwamu semakin dilapangkan, semakin dibesarkan. Jangan semakin miskin. Jangan semakin digerus. Nah, rasakan penderitaanmu supaya Anda bisa empati dengan penderitaan orang lain. Dengan cara mengunjungi diri Anda sendiri dan melalui Anda ketemui jiwamu. Anda sekali-kali kenalan dong sama diri Anda sendiri. Oke. Nah, berapa sakitnya penderitaan kita? Berapa sakitnya kehilangan kita, kedukaan kita, bagi jiwa kita, penting untuk Anda kenal, penting untuk Anda kunjungi. Jiwa kita, sebab jiwa kita itu elastis, kayak balon. Nah jiwa kita ini dapat bisa melar, bertambah besar melalui penderitaan. Jadi semakin gede dan penderitaan itu Anda bawa ke Tuhan, remuk hatinya, dukanya, terpenjaranya jiwa Anda, kasih ke Tuhan. Berikan ke dia apa yang Anda nggak sanggup, nggak kuat sampai mesti ke dokter minum obat penenang, atau dimatikan rasanya, bawa itu ke Tuhan. Karena Yesaya 61 ayat 1-3 yang itu yang dia mau. Kalau Anda nggak bisa memberi apapun bagi hidup, ingat loh Roma 12 ayat 1. Yuk kita baca yuk Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 sudah jelas-jelas mengajarkan pada kita semua untuk persembahkan apa yang Anda punya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Anda kalau nggak mempersembahkan jiwamu, tubuhmu, apa yang ada di dalam tubuh itu, emosimu, Anda belum ibadah. Karena contoh ya, kata Markus 11 ayat 25-26. Kalau engkau sedang sedang berdiri untuk berdoa, tapi keingat ada sesuatu tersandung dengan saudaramu, taruh dulu persembahanmu. Jadi Tuhan gak pentingin persembahan barangnya, tapi dia lebih pentingkan kondisi emosimu. Ampuni gak orang yang nyakitin kamu? Ampuni dulu. Seperti engkau ampuni dia, Bapakmu akan ampuni dosamu. Kalau tidak, Bapakmu gak ampuni dosamu. Akibatnya Anda bawa persembahan juga gak diterima Tuhan. So kondisi jiwa Anda penting sekali. Nah jiwa kita menurut Jerry Stetzer itu elastis berupa balon.
Jiwa kita dapat bertambah besar melalui penderitaan. Nah, tadi yang saya katakan itu, begitu banyak tekanan jiwa yang kan kita kan botol emosi ya. Tekanan-tekanan yang lapisan paling permukaan tuh lapisan amarah itu. Nah, kalau Anda bawa itu kepada Tuhan, semua lapisan emosi itu, serahkan, dan Dia akan terima. Tuhan gak bisa otomatis ngambil, harus menunggu Anda memberikan pada Dia, karena Dia gentleman. Ayub mengalami banyak kehilangan, begitu besar, sampai dia merasa kayak badannya udah gak ada kulit lagi, udah mentah, benar-benar raw. Nah, melalui kehidupan Ayub kita dapat melihat di tengah pergumulan berat itu, Ayub bertemu dengan Allah. Dan sesuatu yang baru dilahirkan keluar dari yang lama. So, penderitaan dari kehilangan dan kedukaan jangan ditebas. Jangan ditutup-tutupin, di-repress atau dikubur atau kayak kotoran disapu, dibakar karpet gitu. Jangan bilang, oh gak apa-apa kok aku baik-baik aja. Jangan. Anda katakan sama orang yang betul-betul Anda kenal dan ngerti dan mengasihi Anda dan bisa Anda terbuka sama dia. Nah, Anda bilang aku rasa mau mati rasanya. Aku rasa gak kuat. Aku ngalami kehilangan mungkin dari anggota keluarga. Anda kehilangan segala-galanya. Mungkin Anda bisa meninggal ternyata rumahnya diborekin dan akan disita bank. Anda ngalami semacam kayak gitu. Ada kedukaan kematian, kedukaan mesti ngurusin bagaimana gak ada uang untuk bayar cicilan, bayar angsuran bank, dan Anda ditinggal dengan utang piutang semacam itu. Do you feel the pain? Tapi waktu itu jangan kabur dari kenyataan. Jangan meninggalkan itu, justru Anda hadapi. Caranya gimana? Diam, berhenti, dengerin emosimu. Nah, kita belajar dari pergumulan si Ayub ini, berat loh. Ayub itu bisa ketemu Tuhan. Anda pun diundang melalui kegelapan di jiwa Anda, nggak tahu mesti ngapain, bahkan Tuhan nggak kerasa di mana Dia. Allah justru di tempat yang paling gak kerasa apa-apa, justru ternyata Dia ada di situ. Justru ternyata Dia melakukan pekerjaan yang paling luar biasa waktu kita tidak kerasa apa-apa, ya kan? So experiencing loss makes us confront our humanity and our limits. Jadi mengalami kehilangan seperti Ayub begini, penderitaan kayak Ayub begini, justru membuat kita mengkonfrontasi kemanusiaan kita. Kalau Anda masih bisa kerasa emosimu, engkau manusia. Kalau udah gak kerasa, Anda bukan manusia. Dan itu akan menyiksa Anda, justru bikin Anda tambah berat lagi. Yang kedua, Anda bisa menjadi orang yang karena aku nih gak bisa mengendalikan semua ya. Aku gak bisa memiliki semuanya. Aku ini terbatas. Peluk keterbatasan itu, dan Anda tidak akan melarat, tidak akan semakin miskin, justru semakin bertambah besar. Apanya sih bertambah besar? Hadirat Allah di dalam hidupmu. Butuh penderitaan itu untuk Anda duduk diam gak berdaya. Waktu Anda gak berdaya, di situ Tuhan bekerja. Okay? So, saya belajar dari Daud. Ini dia ngalami belasan tahun ya. Mengalami kehilangan nama baik. Kehilangan seperti mimpi dari Tuhan. Nubuat dari Tuhan bahwa dia akan menjadi Raja Israel menggantikan Saul. Kayaknya semakin jauh begitu loh. Seperti Yusuf di Kejadian 37-50. Nah, saya mau bagikan kepada Anda bahwa Daud itu mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan, rasa sakit itu bukan hal yang paling mengerikan dalam hidup kita. Dibenci orang bukan yang paling buruk. Terpisah dari orang-orang yang Anda cintai bukan hal paling buruk. Kematian pun bukan hal terburuk yang Anda alami. Bagian yang paling buruk adalah gagal untuk berurusan dengan realita dan menjadi terputus dari apa yang sebetulnya terjadi. Jadi saya mau kasih tahu pada Anda, kalau Anda sampai gak bisa berduka lagi, itu efeknya itu parah loh. Itu akan membuat depresi di jiwa Anda. Bahkan luka yang Anda gak bisa gak kerasa lagi. Okay? Tapi untuk menjadi orang Kristen yang emosinya sehat, dewasa, rohani, Anda mesti bisa memeluk
justru dipeluk ini kehilangan penderitaan ini. Jangan ditangkis, jangan dikubur, jangan pura-pura anggap nggak ada. Kesibukan yang Anda sukai, masak, shopping, jalan-jalan, kayak muter-muter, baca buku, masak musik keras-keras. Anda nggak itu musik semua tuh, kebanyakan saya tahu, kebanyakan orang-orang itu malah jadi kecanduan. Kecanduan itu pelarian paling gampang. Si orang-orang zaman ini kecanduan, apalagi dengan gadget-gadget smartphone. Dalam budaya kita, kecanduan telah menjadi cara umum untuk berhadapan dengan penderitaan. Betul atau tidak? Coba Anda cek deh. Nah, melalui kehidupan Ayub kita dapat melihat di tengah pergumulan berat itu Ayub bertemu dengan Allah. Ini sesuatu yang baru keluar dari yang lama. The beginning of the birth of the new. Kalau Anda tinggalin dan relakan apa yang sudah lama dan sudah hilang. Jangan diungkit-ungkit terus itu. Anda gagal move on nanti. So Allah memperbesar jiwa kita melalui pencobaan-pencobaan, ujian-ujian. Dan di situ ada kehilangan-kehilangan dalam masa hidup kita. Nah, cara menghadapinya gimana? Saya bagikan sebentar ya. Nah, kalau saya belajar dari Raja Daud, bagaimana dia proses sakit hatinya selama dia mengalami kehilangan dan kedukaan, ada 3 pribadi yang Daud kontak. Dan ini saya lihat kunci keberhasilannya Daud. Dia bisa memproses emosinya dengan mengkoneksikan dirinya, kenal dirinya, curahkan ke Tuhan. Dia gak putus hubungan sama Tuhan. Bahkan Tuhan dipercaya dengan kehidupan masa lampaunya. Kemudian bertemu dengan orang yang dimana Anda bisa merayakan kemenangan. Karena ujung-ujungnya pasti menang, saudara. So, Daud bicara kepada 3 pribadi. Catat ya. 1, diri pribadinya dia sendiri. 2, kepada Allah Bapa Surgawinya. 3, kepada orang yang berpengalaman dan tahu caranya, saya mesti tambahkan, dan bisa dipercaya. Nah, kalau Anda salah ngomong, kok beritanya mungkin benar, tapi di sharing sama orang yang salah. Jadi ya efeknya Anda bisa digosipin. Anda bisa jadi kasus studi. Sebetulnya integritas Anda lagi dipertaruhkan. Oke. Jangan kita pakai kehidupan orang lain untuk jadi studi kasus. Nggak sopan sama sekali ya. Coba kita lihat ya bagaimana Daud proses kehilangan, kedukaan dan penderitaan itu. Kita buka ke Mazmur 39 ayat 2 sampai 5. Mazmur 39. Daud mengalami penderitaan dari kehilangan dan dia nggak mau proses. Coba lihat. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekak selama orang fasik masih ada di depanku. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Jadi dia pilih untuk apa? Suppress, repress, dikubur, dia sangkali. Efeknya apa kalau orang yang sakit jiwanya ditekan terus? Ayat 3. Aku keluh, aku diem, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Jadi gak ada orang yang kalau ngalami kehilangan, penderitaan, rasa sakit, kalau didiemin aja sampai keluh bisa sembuh. Justru semakin sakit jiwanya. Oke, makanya Anda perlu support system, teman berakuntabilitas yang betul-betul ngerti pengalaman seperti ini dan sudah breakthrough. Ayat yang kelima. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku ini. Nah, sekarang kita belajar dari Ayub 11 ayat 13 sampai 19. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya. Kalau engkau menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya. Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu
dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. 16. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada seperti pada air yang telah mengalir lalu. Saya ulangi, bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. So di ayat 15 Ayub berkata, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh tidak takut, bahkan engkau melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti air lewat aja. Caranya bagaimana? Kau sediakan hatimu, tadahkan tanganmu kepadanya. Dan jika engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu, tinggalkan kejahatan, tidak biarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya kau bisa angkat wajahmu kepada Tuhan. Bukan tertuduh begini terus, tapi bisa angkat wajah. Ayat 17, kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pada pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. So Anda mau tidur dengan tentram di tengah-tengah badai COVID ini yang sudah mengambil nyawa beberapa anggota teman-teman atau anggota keluarga, mengambil stabilitas dari ekonomi, dari rumah tanggamu. Apakah Anda mau bisa tidur tentram dan mengangkat wajah berkata, thank you Lord. Ayat 19, engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. Dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Berarti sangat sukses. Nah kalau saya pakai di Amplified Version ya. Ayub 11 ayat 13-19. If you direct your heart on the right path and stretch out your hands to him. Kalau Anda mengarahkan hati Anda dengan jalur yang tepat. Dan Anda rentangkan tangan Anda kepada dia. If sin is in your hand, put it far away from you. And do not let wrongdoing dwell in your tents. Kalau dosa ada di tanganmu, karena selalu ketahui dalam perbuatan, singkirkan itu semua dari kamu, jauhkan itu dari kamu. And jangan mengizinkan perbuatan yang salah berdiam di kemahmu. Justru itu kotoran di hati kita mesti bersih. Then indeed, you could lift up your face, maka dari itu jujur, sungguh-sungguh kamu bisa mengangkat wajahmu kepada dia tanpa ada cacat moral, and you would be firmly established and secure and not fear. Ayat 16, for you would forget your trouble. Bisa diilangin loh ingatan kita akan masalah kita. You would remember it as water that have passed by. And your life would be brighter than the noonday. Darkness would be like the morning. Nah, Anda bisa ngalami ini semua. Kita lanjutkan ke ayat 18-19 ya. And you shall be secure and feel confident because there is no hope. Yes, you shall search about you. And you shall take your rest in safety. You shall lie down and none shall make you afraid. Many shall for you give favor. So saya berdoa apa yang dilakukan sama Ayub Anda lakukan pula. Jangan gak dilakukan. Ingat loh, saya bikin masakan, Anda yang santap dan Anda exercise. Gak bagus kalau santapan tapi tidak pernah exercise. Oke, kita lihat sekarang ke Amsal 4 ayat 25-27. Ambil dari Amplified Version ya. Let your eyes look directly ahead toward the path of moral courage. And let your gaze be fixed straight in front of you, toward the path of integrity. Consider well and watch carefully the path of the feet, the path of your feet, and all your way will be steadfast and sure. Jadi kitanya mesti berubah, Allahnya setia. Dan dia akan punya jalan yang dipenuhi dengan ketentraman. Ayat 27, Amsal 4. Do not turn away to the right nor to the left, where evil may have looked. Turn your foot from the path of evil. Tinggalkan jalan yang dikuasai oleh iblis itu. Ya, baca bahasa Indonesianya ya.
Biarlah matamu memandang terus ke depan dan ratapan matamu tetap ke muka. Anda bisa melihat dengan hati yang penuh gundah gulana depresi, di mana Anda ditemani, dan matamu nanti bisa memandang terus ke depan. Ratapan matamu bisa terus ke muka. Caranya tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Tempuh jalan yang rata, hendak tetap segala jalan-jalanmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkan kakimu dari jabatan. So, saya mau bawa firman. Kalau Anda sudah bisa mengangkat wajah Anda pada Tuhan. Seperti Ayub, seperti penulis Amsal. Matanya gak memandang yang penuh dosa. Oke, saya perkenalkan 2 Korintus 1 ayat 3-9. Ini ayat buat hamba Tuhan. Sehingga jemaatnya pun bisa mengalami luapan daripada air hidup ini. Ayat 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Di tengah-tengah pandemi ini, kesulitan, kedukaan, tidakkah Anda butuh Tuhan hadir di persekutuan doamu? Tidakkah Anda expect dia hadir di kamar tidurmu? Memang kita mesti cari tempat solitude, tapi kita tidak diskriminasi. Terpuji Allah Bapa Tuhan kita yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam berbagai macam-macam penderitaan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, bagi Paulus kesengsaraan itu kebanggaan loh. Demikian pula oleh Kristus kami akan menerima penghiburan berlimpah-limpah. Kalau Anda betul-betul mengunjungi diri Anda untuk merasakan sakitnya kayak apa di emosi, get ready. Anda akan bisa suatu hari di bawah supervisi yang tidak perlu terlalu lama. Anda akan bisa kembali ke Tuhan. Anda berikan semua rasa sakit, kehilangan, kedukaan pada Tuhan, sehingga Tuhan bisa ambil dan rongga tercipta di sini. Karena apa yang dulu menjadi batu kepahitan, batu yang menusuk-nusuk, itu semua mau dilepasin Tuhan. Karena kamu akan menderita. Bukan orang yang minta ampun yang menderita. Justru yang gak mau ampun yang menderita. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Pelayanan, kehilangan, kedukaan yang memperluas kejiwaan kita. Semuanya bisa kembali mengakhiri pertandingan iman ini. Di mana mereka ada penghiburan berlimpah-limpah, persembahan fisik, semuanya ada. So, izinkan saya baca di ayat 6-nya ya. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburanmu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Jadi dengan kata lain, orang yang pernah dihibur Tuhan selama masa kesulitannya, kalau ditinjau sama anak Tuhan yang memiliki alat untuk ketemu Tuhan tiap hari, day by day, daily office. Kalau bisa Anda lalu itu dan menghayati, mengerti, menginternalisasi kondisi imanmu kayak apa ya, kondisi rohanimu kayak apa. Kalau Anda mendatang kepada Tuhan, diisi hadirat Tuhan, pasti pengharapan Anda akan teguh. Dan kita tahu bahwa sama seperti kamu turut mengumpul bagian dalam kesengsaraan kami, kita bisa ambil bagian dalam kesengsaraan orang lain, baru empati terjadi. Jadi untuk menjadi orang empati, Anda mesti bisa berani menghadapi rasa sakit di dirimu dulu. Kemudian rendah hati. Dan kemudian kontak spiritual director atau mentor Anda. Bagaimana bisa Tuhan membalut aku? Bagaimana aku bisa lurus kembali ke jalan Tuhan? Supaya segala rancangan Tuhan berhasil. Nah kalau Anda punya teman yang seperti itu bagus support systemnya itu. Tapi 2 pertama yang gak bisa gak dilakukan. Berkomunikasi dengan dirimu sendiri dan berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, lihat 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditangguhkan atas kami begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa yang akan hidup ini. Paulus manusiawi loh. Sampai dia mau quit. Karena penderitaan yang dia gak tahan.
Ayat 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Sampai gak bisa napas. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami, tapi hanya kepada orang yang menolong cangkir itu. Membangkitkan orang mati itu. Tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati itu. Nah, saya mau Anda semuanya bisa mengalami seperti Paulus. Kalau kita mengalami kesulitan, tujuannya supaya kita mengalami penghiburan Tuhan. Kalau kita bisa dihibur Tuhan, kita bisa menghibur orang lain lagi. Ini saya belajar dari Peter Scazzero, dari Bill Gaultier, dari beberapa spiritual director yang saya turut dilayani dan turut bisa berkonsultasi melalui online bersama mereka. Ternyata dalam mengambil bagian dari penderitaan kita ngambil bagian penderitaan orang lain, kita bisa turut empati. Jadi waktu orang susah kita nggak omongin dosanya berapa banyak, ini pasti karena dosanya. Ini kenapa kok kamu mengalami situasi sial seperti ini, ada kutuk-kutuk apa nenek moyang 5 generasi di belakang Anda yang Anda alami. Tapi nomor satu yang Anda keluarkan adalah empatinya. Rasa sengsaranya itu dulu. Anda bisa turut menangis bersama orang-orang itu. Nah, ini akan bisa menjadi awal daripada pelayanan Anda. Tidak ada ministry bisa berhasil kalau tidak diawali dengan empati. Jadi 2 Korintus 1 ayat 3-9 ini adalah bagian yang penting sekali bagi semua hamba Tuhan yang melayani. Yang Rasul Paulus berikan pada kita sebagai warisan ya pada kita ya, bahwa penderitaan itu jangan dihindari, penderitaan itu justru dipeluk. Oke, so saya mau tambahkan di sini bahwa kalau kita mau menjadi orang Kristen yang dewasa rohaninya alias emosinya bisa empati, tidak penuh luka-luka terus, oke, Anda baru bisa alami itu kalau Anda mengkonfrontasi dirimu dengan penderitaanmu, kehilanganmu, kesedihanmu. Oke, jangan Anda justru menghindar, cari jalan tikus lainnya untuk menghindar rasa sakit itu, justru dihadapi. Dan Anda jangan menghindar atau bikin dirimu sibuk dengan segala macam sampai terganggu pikirannya. Nah, saya mau ajarkan Anda, yang saya pernah ajarkan itu adalah bagaimana seni meratap. Dari salah satu pengajar yang lagi bagus sekali di Amerika, seorang Injili ya. Dulu dia orang ateis total, tapi semenjak ketemu Tuhan pribadi luar biasa pengajarannya. James King kalau nggak salah namanya. Dan dia berkata seperti ini, di musim pandemi ini semua gereja banyak hilang. Apa yang kehilangan? Seni meratap. Nah, Ayub itu begitu tebal bukunya, dari pasalnya ketiga sampai pasal yang ke-42 itu isinya ratapan semua. Ratapan, luapan, amarah, keluhan, semuanya. Nah, makanya si Ayub itu bisa disebut di Yakobus 5 ayat 11 sebagai orang yang paling tekun. Resiliennya tinggi banget. Orang yang paling sabar. Coba kita buka sebentar yuk, Yakobus 5 yuk, ayat 11. Supaya Anda jangan menghindar ketakutan-ketakutan jadi paranoid. Apa perlu Anda pakai obat-obatan penenang? Kan nggak perlu ya. Yakobus yang kelima. Ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya telah disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saya waktu baca ini sendiri, tanpa menguasai buku Ayub 4 sampai pasal 42, saya pikir, Allah menunjukkan maha penyayangnya, maha penuh belas kasihannya melalui Ayub. Dalam kondisi Ayub. Memang akhirnya Ayub luar biasa. Tapi siapa yang mau melewati kondisi seperti itu mengerikan kayak begitu, kehilangan semua dan sakit semua kayak begitu. Dan dikutuki istri sendiri. Perkawinannya sampai goyang begitu. Kenapa kita mau melewati itu? Tuhan jauhin itu. Sampai kita gak percaya bahwa ujung-ujungnya rencana Allah bagi kita itu memberkati kita dengan kelas berkat levelnya Tuhan, bukan berdasarkan berkat yang pakai kekuatan kita sendiri. Kan banyak orang-orang kaya di dunia. Banyak kita kepingin seperti orang kaya di dunia itu. Tapi caranya mereka bekerja bagaimana? Cara mereka hidup bagaimana? Apakah mereka memiliki karakter Kristus? Apa yang perlu diiri? Banyak perkawinan yang berantakan, berakhir dengan cerai. Banyak anak-anak yang tidak
tidak mau ada hubungan dengan orang tuanya. Dan nggak ada urusan, mereka mau hidup sendiri. Tapi kalau dengan Tuhan, keluarganya Ayub sampai 4 generasi dipulihkan. Dan Ayub menikmati keluarganya dengan kasih Allah yang luar biasa. Kalau pakai bahasa Inggris, di Yakobus 5 ayat 11 ini, bagus sekali. Yakobus 5, James 5, ayat 11, ini dipakai ternyata di dalam conversation daily di Amerika maupun di Inggris, mereka selalu pakai kalimat ini. You know, we call those blessed, happy, spiritually prosperous, favored by God, who were steadfast and endured difficult circumstances. Orang yang bisa teguh dan bertahan melalui sikon-sikon yang susah sekali. You have heard of the patient endurance of Job. Amplified Bible ya. You have heard of the patient endurance of Job. Anda tahu buah roh itu apa? Galatia 5:22. Cuman satu kan ya, kasih. Anda tahu kasih itu diterjemahkan bentuknya, kalau ada kasih agape Allah tuh bentuknya kayak apa? 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kasih adalah yang pertama. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih adalah sabar. Nah, lihat dong di sini. You have heard of the patience endurance of Job. And you have seen the Lord's outcome, how he richly blessed Job. The Lord is full of compassion and mercy. Jadi untuk menjadi orang yang buah rohnya kasih dengan ekspresi sabar, itu mesti melalui proses ini. Jadi suffering, penderitaan harus Anda peluk. Kemudian Anda bisa menghibur orang yang masuk dalam penderitaan. Bukan malah ditinggal, di trauma, malah Anda malah lari. Aduh, aku pernah mengalami ini dan Anda belum kelar proses, belum bawa ke Tuhan, belum menghadapi penderitaan Anda. Akibatnya Anda kabur dan nggak kuat melayani orang dan nggak tahu mesti diapain. Karena Anda mesti mengunjungi penderitaanmu dulu, baru Anda bisa mengunjungi penderitaan orang lain. Ini para gembala yang terkasih, bagian dari pemuritan yang terjadi di bawah gunung es Anda. Baru akan muncul di permukaannya apa yang ada di dalam. Karena apa yang dari hati keluar ke mulut kan, keluar. Nah, so tidak ada, jangan Anda lari dari kehilangan, kedukaan ini. Bahkan ini jujurnya harusnya memperluas jiwa Anda untuk menambah volume hadirat Tuhan. Jadi kalau Anda kan suka altar call, lari-lari ke depan, penuh ya aku dengan Roh Kudus, nggak bisa. Kalau sudah pernah dibaptis Roh Kudus pertama kali, kelanjutannya kan Roh Kudus sudah masuk, nggak mungkin keluar masuk. Sekali masuk dia bikin alamat tetap di dalam hati batin Anda. Nah, caranya Tuhan sesudah itu dengan Anda mengalami berbagai macam penderitaan, berbagai macam kehilangan, kedukaan, kesedihan. Makanya Yakobus 1 sekarang saya ngerti ayat 23. Anggap sebagai suatu kebahagiaan kalau kau jatuh dalam berbagai pencobaan ujian. Karena imanmu diuji di situ. Oke, iman Anda diuji, disitulah imanmu bertumbuh kuat. Bahkan iman, 2 Korintus 4 ayat 13, iman itu adalah pribadi Kristus. Karena iman datang. Datangnya kapan? Waktu mendengar firman Allah. Dan kita semua menerima roh iman yang sama. Roh iman yang sama. Oleh karena itu kita percaya. Dan karena percaya kita berkata-kata. Nah, kalau yang kata-katanya keluar adalah babrik adalah Roh Kudus, berarti rohnya penuh, sedang bluber. Makanya Anda bejana, bukan pipa. Anda bejana Roh Kudus, bukan saluran. Kalau saluran itu dialurkan dengan hadirat Allah, pas kelar dialurkan, kering dia. Kalau bejana hanya bisa bluber. Dari dalam hati orang percaya keluar aliran, bluberan. Ke hadirat Tuhan, Roh Kudus, kepada semua orang. Baru deh Anda jadi hamba Tuhan yang urapannya tebal, kuasa kebangkitannya nyata. So, jangan disangkal, jangan dipendam, jangan spend too much time di nonton TV, browsing di gadget, lari dari kesibukan, lari dari kerjaan ke kerjaan, cari objek terus, shopping, nonton, nongce, kerja 70 jam per minggu, bergelut dengan
segala macam situs yang nggak benar, game, kelebihan makan, mabuk, minum pil-pil apapun yang bisa menolong Anda hindari rasa sakit itu. Kalau Anda masih seperti ini, Anda remehkan dan Anda sangkali, lama-lama setelah bertahun-tahun, Anda bukan manusia lagi. Anda jadi orang yang keras. Orang keras hatinya udah kayak batu dan kosong. Seperti Mazmur 39 tadi, Daud berkata, justru waktu aku diemin malah sakit, malah keluh aku jadinya. Hati-hati, jadi Anda malah sakit jiwa malahan. Oke. Tapi kalau dilihatin orang dari muka orang, Anda tuh kayak apa ya, kayak kulit, kayak telur ayam gitu, dalamnya kosong, udah dikeluarin isinya. Tapi ada senyum, tapi kosong, hampa hidupnya. Oke, nah kalau Anda seperti itu, sudah seperti itu levelnya, Anda udah sampai ke level depresi ringan. Dan Anda akan menumpulkan perasaan Anda. Aktivitas itulah untuk numpulin. Dan membuat Anda tidak bisa menanggapi kenyataan hidupmu. Nah kalau ini terjadi dipraktekin di gereja, ini dipraktekin di gereja nggak ya penyangkalan ini ya? Oh iya. Orang lagi susah kehilangan, kadang-kadang kematian. Dikatakan seperti, kamu kuat ya, kamu bersyukur sama Tuhan, ayo muji Tuhan, karena sukacita Tuhan adalah kekuatanmu, ayo harus kuat, menyanyi, melompat, ketawa dalam Tuhan, ayo. Itu sebetulnya bukan iman loh, itu sebetulnya penyangkalan diri dari penderitaan yang nyata-nyata realita ada, tapi ditutupi dengan keagamawian. Anda menjadi orang yang nggak bisa realistik, nggak bisa injak bumi loh. Oke, so dalam batin Anda pada umumnya menjadi orang yang tipe kayak begini nih. Kalau udah gak kuat sekali tekanannya ya, karena Anda gak bisa jadi orang dua pribadi. Anda bisa pulang, nangis, atau mematikan rasa, jadi mengkabalkan perasaanmu. Dan semuanya haleluya, puji Tuhan, sangat rohani, semua itu jargon ya, semuanya itu ya. Dan kalau sampai sakitnya itu timbul, ada yang sesuatu yang trigger, Anda meledak, tiba-tiba jerit atau lari-lari keliling jalanan. Saya udah melayani banyak orang yang pada waktu mengalami tekanan sudah bertahun-tahun. Begitu dia lihat ada pintu kebuka aja atau apa, dia kabur atau dapat tekanan lagi, pukulan lagi, kabur keliling-keliling. Nah, orang seperti itu nanti kalau diajak ke gereja lagi, sering mereka berkata gini, karena di gereja gak ada jawaban, di doain juga gak terjadi apa-apa. Akibatnya mereka melakukan apa? Aku nggak ke gereja dulu deh karena aku banyak dosa. Aku banyak dosanya makanya aku banyak problem kayak begini. Dan dia mulai self-blaming. Nah, kalau udah sampai seperti ini, Anda semakin jauh dari kesembuhan. Semakin jauh dari kedewasaan rohani. Semakin jauh dari kesehatan emosi. Jangan seperti itu. Datang kepada Tuhan. Diam di kaki Tuhan. Dengarin, hadapi, kenalan sama jiwamu. Terus berhubungan dengan jiwamu. Makanya Daud kan berdoanya kayak apa? Mazmur 103 ayat 1-2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Mazmur 43. Hai jiwaku, kenapa kau gundah gulana? Si Daud selalu ngunjungin jiwanya dulu. Jangan putus hubungan dengan dirimu. Kalau kau putus hubungan dengan dirimu, kau putus hubungan sama orang lain loh. Jangan putus hubungan dengan Allahmu. Yang ketiga, Anda jangan putus hubungan dari komunitas yang membangun Anda. Jangan isolasi diri. Itu taktik iblis. Anda bisa menyendiri bersama Tuhan di solitary place, di solitude. Tapi jangan isolasi diri. Nggak mau ketemu orang sama sekali. Majority orang stres. Nggak mau punya teman. Nggak mau berhubungan tapi dari jauh. Tapi kalau sampai dirinya disentuh, dikunjungi, nggak mau dekat-dekat. Dan ditutupi luka-luka itu, penderitaan itu dengan segala macam aktivitas. Bahkan orangnya bisa pinter-pinter, intelek loh. Tapi lukanya luar biasa. Kalau itu Anda, rendahkan dirimu. Kalau Anda menjerit hari ini, terima itu. Dan lari ke tempat yang sunyi. Mazmur 37 ayat 7. Duduk di kaki Tuhan, diam aja deh. Karena pada waktu Anda diam, Anda gak kerasa apa-apa, justru Tuhan paling dekat. Dan dia sedang operasi ilahi di jiwa Anda. Anda sudah siap untuk memiliki pelayanan yang luar biasa di masa mendatang. Masa akhirmu akan lebih baik daripada awalmu.
Kita berdoa ya. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Terima kasih untuk bagaimana Kau mempersiapkan kami untuk menjadi bejana yang penuh dengan aliran air hidup. Yang penuh bukan dengan penderitaan lagi, tapi sudah diganti dengan aliran air hidup. Karena Allah kami yang menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami, selalu berada bersama kami untuk berperang bagi kami, untuk membimbing kami, untuk menuntun kami sesuai Mazmur 32 ayat 8, untuk melihatkan, menjagai kami dan menyediakan apapun yang kami butuhkan. Kau mempersiapkan bagi kami kehidupan di mana kami dikenal sebagai tanaman Tuhan, pohon kebenaran Allah, tanaman terbantin Tuhan untuk memuliakan Allah. Ini saatnya gerejamu di tengah pandemi ini memuliakan Allah karena mengalami restorasi dalam kondisi batinnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you semua yang sudah bergabung, Medan hadir ya. Shalom Pak Ludiman, apa kabar? Thank you Henny Liwe sudah menyapa tadi, saya ada lihat sedikit catatan. Apa kabar Henny Liwe dari Manado? Thank you untuk ucapannya. Kita berjumpa lagi hari Sabtu ya, jam 12. Jangan lupa untuk memproses apapun yang Anda alami. Duka yang Anda alami itu jadi berkat, bukan jadi kutuk. God bless you semuanya. Tuhan berkati.